Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di langit pada malam pertama Ramadan? Apa yang Allah Ta'ala lakukan di langit pada malam pertama ini? Pada dasarnya, Allah Ta'ala melakukan 3 hal besar pada malam pertama Ramadan yang menentukan suasana seluruh bulan Ramadan dan arah perjalanan spiritual kita. Hari ini, kita akan membahas 3 hal penting tersebut. Hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui, karena malam ini membuka pintu menuju awal yang baru bagi kita. Saudara-saudari terkasih, malam pertama Ramadan bukanlah malam biasa. Ini adalah awal yang mulia, saat rahmat Allah yang tak terbatas turun ke bumi, yang bahkan melampaui imajinasi kita. Ramadan adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Setiap momen di bulan ini adalah suci. Di bulan ini, jiwa menemukan kedamaian, hati menjadi lembut, dan pintu-pintu berkah yang tak terhitung jumlahnya terbuka bagi kita. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi pada malam pertama Ramadan? Ini adalah malam yang menentukan suasana seluruh bulan. Di bulan ini, Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang tak terbatas memberi kita kesempatan untuk mengubah arah takdir kita. Dia membukakan pintu kebaikan yang tak terbatas bagi kita. Ini adalah bulan yang menyalakan cahaya harapan baru di hati kita. Bulan ini menyucikan jiwa dan memperkuat iman. Di bulan ini, Allah SWT melakukan 3 hal istimewa. Yang pertama adalah menutup pintu neraka. Sepanjang tahun kita hidup di dunia di mana godaan dan kebingungan dosa ada di mana-mana. Setan membisikkan sesuatu di telinga kita, dan secara bertahap hati kita menjadi terbebani oleh dosa. Tetapi pada malam pertama Ramadan, Allah SWT menutup pintu neraka dalam rahmatnya yang tak terbatas. Apa artinya ini? Artinya Allah membuka pintu taubat bagi kita. Dia memberitahu kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sejauh apapun kita melangkah, inilah saatnya untuk kembali. Seolah-olah Allah memberitahu kita bahwa aku memberi kalian kesempatan untuk melupakan masa lalu dan melangkah maju. Aku telah menutup pintu hukuman, sekarang kembalilah kepadaku. Ini adalah kesempatan berharga yang diberikan kepada kita. Ini membuktikan bahwa Allah ingin mengampuni kita. Dia tidak ingin menghukum kita, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap menerima kesempatan ini? Akankah kita tetap berpegang pada dosa ketika pintu neraka tertutup? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah membuka pintu-pintu surga. Bayangkan jika seorang raja membuka pintu istananya dan mengumumkan, datanglah, pintu-pintuku terbuka untukmu. Akankah ada yang mengabaikan seruan itu? Tetapi ketika Raja segala raja, Allah sendiri membuka pintu-pintu surga, mengapa kita tidak menanggapi seruan itu? Apa artinya membuka pintu-pintu surga? Artinya melakukan amalan untuk mencapai surga menjadi lebih mudah di bulan ini. Salat kita terasa lebih ringan, ketertarikan kita pada Al-Quran meningkat, dan hati kita menjadi lebih dermawan untuk melakukan amal kebaikan. Sekaranglah saatnya untuk bergerak menuju rahmat Allah. Kita harus meningkatkan salat kita, berilah lebih banyak sedekah, dan fokus pada amal kebaikan. Berbakti untuk beribadah kepada Allah semata, karena pintu-pintu surga sedang menunggu kita. Allah yang Maha Kuasa menyeru kita dalam Al-Quran dan berfirman, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Ini berarti bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk dunia ini, tetapi merupakan perlombaan menuju surga. Tujuannya adalah ampunan Allah dan tempat kedamaian abadi, surga. Dan untuk memudahkan jalan menuju tujuan besar ini, Ramadan hadir di hadapan kita sebagai kesempatan istimewa. Hal besar ketiga yang Allah SWT lakukan di bulan ini adalah mendisiplinkan setan. Sepanjang tahun, setan tanpa henti berusaha menyesatkan manusia ke dalam bahaya. Ia menanamkan keraguan dalam pikiran kita. Ia memberikan nasihat jahat. Ia membuat dosa tampak indah dan menarik, seolah-olah jalan yang salah tampak benar.
Tetapi pada malam pertama Ramadan, pengaruh kuat itu melemah. Kekuatan setan terbatas, ia didisiplinkan. Akibatnya, sebuah kenyataan yang jelas terbentang di hadapan manusia. Jika kita memerangi dosa bahkan di bulan Ramadan, alasan utamanya bukanlah setan, tetapi kebiasaan kita sendiri, kecenderungan kita sendiri. Kesadaran ini adalah pelajaran terbesar Ramadan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengubah diri kita sendiri, untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah lama ada, untuk mengendalikan jiwa kita. Sekaranglah saatnya untuk membebaskan diri kita dari pengaruh setan. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan bahwa kita dapat tetap teguh dalam beribadah kepada Allah meskipun ada tipu daya setan. Rasulullah SAW bersabda, ketika bulan Ramadan tiba, setan-setan dirantai. Artinya, Allah sendiri memudahkan jalan kita agar kita dapat kembali kepadanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Akankah kita melewatkan kesempatan berharga ini karena kelalaian, atau akankah kita benar-benar kembali kepada Allah? Marilah kita mengangkat tangan kepada Allah dengan tulus dan berdoa, memohon ampunannya dan bertekad untuk mengubah hidup kita. Karena siapa tahu, Ramadan ini mungkin adalah bulan yang mengubah hidup kita selamanya. Dan mungkin juga Ramadan terakhir dalam hidup kita.